Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah hidayah di atas Islam. Karena Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah pun meridhoi Islam sebagai agama bagi kita. Oleh karena itu kita hendaknya patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar kita meneladani keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat Nabi adalah orang-orang yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beriman. Kemudian para sahabat Nabi juga mereka meninggal juga dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Allah taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Jika mereka beriman sebagaimana keimanan kalian wahai para sahabat Nabi, maka mereka akan mendapatkan petunjuk. Jadi jika kita beriman sebagaimana imannya para sahabat Nabi, maka kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, ada seorang ulama yang bernama Abu Ismail Abdullah bin Muhammad Al-Harawi rahimahullahu taala, yang mana beliau wafat pada tahun 481 Hijriah. Beliau menjelaskan bahwa Allah dalam ayat itu mengajak bicara para sahabat Nabi. Jadi pada ayat tadi, ya Allah Subhanahu wa taala itu mengajak bicara para sahabat Nabi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Allah Subhanahu wa taala telah meridhoi mereka, telah meridhoi para sahabat Nabi, baik dari kalangan kaum Muhajirin maupun dari kalangan Ansar. Siapa kaum Muhajirin? Kaum Muhajirin adalah para sahabat yang mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan agama mereka menuju Madinah, ya, menuju kota Madinah. Itulah kaum Muhajirin yang mana mereka berhijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan agamanya dari kampungnya terdahulu, yang mana kampungnya banyak berbuat kesyirikan. Lalu hijrahlah mereka bersama Nabi SAW untuk menjaga agamanya, untuk menyelamatkan agamanya menuju kota Madinah. Lalu bagaimana? Siapakah orang kaum Ansar?
Sedangkan kaum Ansar itu adalah para sahabat yang menyambut dengan baik Nabi SAW dan para sahabatnya, yaitu kaum Muhajirin. Untuk apa? Untuk membela mereka, untuk membantu mereka, serta untuk berjuang bersama mereka, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu Allah ridho kepada kaum Muhajirin, Allah ridho kepada kaum Ansar, dan Allah pun meridhoi kaum muslimin yang meneladani dan mengikuti jejak para Muhajirin dan para Ansar. Jadi kalau kita ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus meneladani dan mengikuti jejak mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik. Karena Allah taala berfirman, "Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar." Dan orang-orang yang paling awal masuk Islam dari kalangan Muhajirin dan dari kalangan Ansar, walladina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu'an, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa janji Allah? Janji Allah adalah wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Allah pun menyediakan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, yang mana mereka kekal di dalamnya, tidak akan keluar lagi, kekal di dalam surga. Dzalikal fawzul adzim, dan itu adalah keberuntungan yang besar. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, untuk mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kita harus meneladani keimanan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani bagaimana mereka menerapkan dalil-dalil Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneladani bagaimana mereka memahami nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak cukup seorang berlandaskan Al-Qur'an dan sunnah, Al-Quran dan hadis, namun dia pahami dengan akalnya, namun dia pahami dengan akal kelompoknya, dengan pemahaman kelompoknya, tidak cukup. Harus dengan pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apabila ucapan seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bertentangan dengan satu nas dalil Al-Quran dan hadis sahih, tentunya yang dipilih adalah Al-Quran dan sunnah. Ucapan seorang sahabat Nabi bisa menjadi hujjah menurut sebagian para ulama jika ucapan itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dan juga tidak bertentangan dengan para sahabat Nabi yang lain. Seperti itu. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita untuk bisa meneladani para sahabat Nabi SAW secara benar dan menerapkan ajaran agama Islam. Aqulu qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.
Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, meneladani Nabi SAW dan para sahabat Nabi SAW, yaitu dalam memahami dan menerapkan ajaran Islam, ini adalah jalan keselamatan. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus meneladani Nabi SAW, meneladani para sahabat Nabi dalam menerapkan ajaran Islam, dalam memahami ajaran Islam. Sebaliknya, jika orang tersebut menyelisihi bimbingan Nabi, bimbingan para sahabat Nabi SAW, maka mereka akan tersesat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghairi sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat Nabi SAW, maka kami akan palingkan ia ke arah belakang dan kami akan masukkan ia ke dalam Jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi kalau kita menyelisih Rasul, ada orang yang menyelisih Rasul, pasti mereka tersesat. Maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan para salafus saleh, pemahaman para salafus saleh. Kita harus mengikuti cara beragama mereka, kita harus meneladani mereka. Jangan sampai ya, kita menyelisihi mereka. Dan kemudian, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada saat Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan satu kelompok yang selamat dari umatnya, maka para sahabat bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang selamat itu adalah orang-orang yang meneladani aku dan para sahabatku. Ini orang yang selamat, yang masuk surga. Dan Rasulullah SAW bersabda, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya orang di antara kalian yang hidup sepeninggalku, maka mereka akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Apa solusinya ketika terjadi banyak perselisihan? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin ar-rasyidin. Ini solusinya. Maka wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ar-rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Berpegang teguhlah dengannya, gigitlah kuat-kuat dengan gigi geraham kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hindarilah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama. Fa inna kullah muhdatsatin bid'ah. Karena setiap perkara yang diada-adakan dalam agama itu adalah bid'ah. Kemudian kata Nabi SAW, wa kullu bid'atin dhalalah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Setiap yang diada-adakan, ya setiap perkara baru ya di dalam agama yang tidak ada tuntunannya, maka itu sesat. Rawahu Abu Dawud an Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Kemudian waqala Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu qala, ya Hudzaifah bin Yaman berkata, kullu ibadatin lam yata'abbad biha ashabu Rasulillah SAW fala tata'abbadu biha. Setiap ibadah yang tidak pernah diamalkan oleh para sahabat Rasulullah SAW, maka janganlah kalian beribadah dengannya, janganlah kalian mengamalkannya. Rawahu Ibnu Battah ya fil Ibanah.
Kemudian waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, man kana minkum muta'assiyan falyata'assa bi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa di antara kalian yang hendak mengambil teladan, maka teladanilah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Fa innahum kanu abarra hadil ummati quluban wa a'maqaha ilman wa aqallaha takallufan wa aqwamaha hadyan wa ahsanaha halan. Kenapa kita harus mengambil teladan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka adalah yang paling baik hatinya pada umat ini. Karena mereka adalah orang yang paling dalam keilmuannya, paling sedikit dalam memberat-beratkan diri, paling lurus petunjuknya, dan paling baik keadaannya. Qauman ikhtarahumullahu ta'ala li suhbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah suatu kaum yang Allah telah pilih untuk menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'rifu lahum fadlahum wattabi'uhum fi atharihim. Oleh karena itu, ikutilah jejak mereka, ketahuilah mereka, ikutilah jejak mereka, karena mereka benar-benar berada di atas petunjuk, ya. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, ya, karena sungguhnya mereka itu berada di atas petunjuk yang lurus. Rawahu Ibnu Abdul Bar fi Jami' Bayanil Fadli, ya, wal Harawi fi Dhamul Kalam wa ahli, wa naqal, ya, Syekhul Albani fi Silsilah Al Hadis As-Sahihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian di terakhir Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah mengatakan, isbir nafsaka ala sunnati waqif haitu waqafal qaum wa qul fima qalu wa kuffa amma kafu wasluk sabila salafika salih fa innahu yasaka ma yasahu. Sabarkan dirimu di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang berada di atas sunnah Nabi harus bersabar dengan ocehan orang-orang, dengan menjelek-jelekan orang, dengan dijelek-jelekannya oleh orang. Kita harus bersabar. Tahanlah dirimu sebagaimana Nabi dan para sahabat menahan dirinya. Ucapkanlah seperti ucapan mereka. Kita harus berbuat baik. Kita harus mengucapkan dengan lisan yang santun. Tahanlah dari hal-hal yang mereka tidak melakukannya. Kita tidak boleh menambahkan amalan-amalan tanpa ada dasarnya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tempuhlah jalan pendahulumu yang saleh, yaitu salafus saleh, dan sesungguhnya hal itu akan memberikan manfaat kepadamu sebagaimana jalan itu telah memberi manfaat bagi mereka. Rawahu Al-Harawi fi Dhamul Kalam wa ahli. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat, melimpahkan kepada kita taufik, melimpahkan kepada kita ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang kepada kita dan orang-orang yang mendahului kita dalam keimanan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga khutbah Jumat siang ini memberikan manfaat, berikan faedah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.